Rasulullah SAW bersabda, surga itu dikelilingi oleh berbagai hal yang tidak disenangi oleh hawa nafsu dalam berbentuk berbagai ketaatan kepada Allah, dan neraka itu dikelilingi oleh keburukan-keburukan yang disenangi oleh hawa nafsu. Jadi tentang surga dan tentang neraka Allah udah bilang nih dalam Al-Quran, disebutkan orang yang masuk surga mereka orang-orang yang bisa nahan hawa nafsu. Sebagaimana Allah dalam Al-Quran Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Tuh. Jadi orang masuk surga tuh nggak gampang, emang nggak gampang. Surga isinya tuh kenikmatan, keindahan, seluruh kesenangan ada di surga. Sehingga Allah menciptakan surga itu dengan segala macam kenikmatannya, keindahannya, kebagusannya. Tapi orang yang pengen masuk ke surga dikelilingi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Apa itu? Sesuatu apapun yang berlawan dengan hawa nafsu. Dia nggak boleh maksiat, dia nggak boleh makan yang haram, dia nggak boleh melakukan dosa. Surga tuh mahal karena itulah dikelilingi dengan sesuatu yang nggak enak. Bangun subuh enak nggak? Nggak enak. Hawa nafsu tuh pengennya tidur sampai pagi. Bangun subuh nggak enak. Tahajud apalagi. Puasa enak nggak? Hawa nafsu tuh nggak ngajakin. Puasa tuh bagi hawa nafsu, puasa nggak enak, lapar, aus, panas. Apalagi sholat, puasa, zakat, semua yang menuju ke surga tuh nggak enak semua. Kalau bagi hawa nafsu tuh nggak ngajakin, dan hawa nafsu tuh nggak pengen. Pengen hawa nafsu tuh santai, tidur, senang-senang, foya-foya, tuh hawa nafsu. Kalau hawa nafsu kita turutin ini pagi kita nggak ngaji. Ini pagi kalau hawa nafsu kita turutin hawa nafsu, pengennya tuh santai, jalan-jalan, atau pengennya tuh tidur. Itu hawa nafsu. Itulah surga. Sehingga orang yang pengen masuk surga pasti dia melalui rintangan yang berat emang. Karena surga nggak murah, surga tuh mahal. Sampai-sampai cuma orang bertakwa, orang yang melawan hawa nafsu lah yang berhak masuk surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang nahan hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, dia takut sama Allah, nggak maksiat, nggak berbuat dosa, dan dia taat ibadah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Dialah yang berhak masuk surga. Ma'wa. Surga tuh mahal emang. Makanya surga itu untuk orang-orang yang mengendalikan hawa nafsu dan menahan hawa nafsunya. Sebaliknya neraka ya. Neraka tuh dikelilingi sesuatu yang enak-enak. Hawa nafsu tuh pengennya sesuatu yang enak-enak. Itulah neraka. Hawa nafsu pengennya apa? Hawa nafsu tuh pengennya males-malesan, ninggalin sholat, gak mau puasa, tidur sampai siang, gak mau sholat subuh, gak mau berjamaah, gak mau ke masjid. Itu nafsu tuh. Itulah neraka. Sesuatu yang disenangi hawa nafsu, itulah jalan ke neraka.
maunya judi, mabok, zina, foya-foya, senang-senang. Itulah hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu pengennya sesuatu yang enak-enak. Itulah hal yang menuju ke neraka, itu yang dipengenin hawa nafsu. Kalau kita turunin hawa nafsu tuh, sesungguhnya itulah jalan ke neraka. Ya, jadi paham ya. Surga dikelilingi berbagai hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Yang tidak disenangi itu, itulah surga. Sampai-sampai kalau Bang Haji Roma gini. Kalau kata Bang Haji Roma gini apa? Yang nikmat-nikmat, yang kenapa yang asik-asik itu yang dilarang? Kenapa yang nikmat-nikmat, yang enak-enak itu yang dilarang? Itu kalau bilang. Ada tuh lagunya. Kenapa yang asik-asik itu yang dilarang? Asik emang. Maksiat tuh asik. Ngomongin orang asik. Gibahin orang asik. Orang yang pacaran, zina, mabok, judi asik. Emang asik. Setan tuh bikin hawa nafsu kita doyan. Apalagi? Kenapa yang gak enak-enak itu yang malah yang dibolehkan, yang masuk surga yang gak enak-enak? Apa itu? Tahajud, puasa, zakat, ngaji, sholat, bangun subuh, gak enak-enak. Itu yang malah masuk ke surga. Tapi orang jarang yang mau. Tapi kalau maksiat, walaupun bayar, orang mau. Apa ya? Judi, bayar. Zina, bayar. Mabok, bayar. Ke diskotik, bayar. Tapi orang malah mau. Kenapa? Enak. Hawa nafsu itu ngajakin. Tidur semaunya. Tapi nanti kalau udah meninggal nyesal, ya Allah, kenapa dulu gua menuruti hawa nafsu terus ya. Contoh gini, kita nih yang ngekang hawa nafsu sekarang seperti orang mendaki gunung. Bener gak enak? Capek, lelah, jalan ke atas gunung capek, bener capek. Kita sholat capek, kita puasa capek, kita tahajud capek, kita zikir capek, kita ngaji capek, bener capek. Kayak orang mendaki gunung, naik ke gunung. Pas kita naik ke gunung, di atas gunung tuh ngeliat pemandangan indah, awan, pemandangan bagus dah dari atas. Capeknya hilang. Begitulah orang taat, orang yang mengekang hawa nafsu, mengerjakan hawa nafsu. Dia nggak nurutin hawa nafsu, dia taat, dia ibadah, dia sholat, puasa. Nggak enak sekarang, tapi nanti kalau udah lihat kenikmatan dalam kubur, capeknya hilang. Pas sakaratul maut, kita nih nanti orang yang taat, insya Allah, pas kita sakaratul maut, sebelum kita dicabut nyawa kita, terakhir kita lihat tempat kita di surga. Maka dari itu capeknya hilang tuh. Kita sakaratul maut, walaupun kita sakit dicabut nyawa, nggak terasa. Karena apa? Udah diperlihatkan tempat kita di surga. Orang beriman gitu. Walaupun dia sakit dicabut nyawa, karena dia udah lelah, udah capek taat ibadah, semua capeknya hilang, bahkan semua sakitnya hilang, semua lelahnya hilang. Nggak ada sakit lagi dicabut nyawanya karena dia melihat tempatnya di surga. Kayak orang naik ke gunung, lihat pemandangan indah. Nah, capeknya tadi yang dia daki gunung hilang capeknya, karena dia udah ngelihat pemandangan yang indah, udah ngelihat sesuatu yang dia inginkan. Gitulah orang beriman, walaupun dia lelah, capek nahan hawa nafsu, dia taat, dia ibadah, nanti lihat tempatnya di surga. Pas dia meninggal, capeknya hilang, sakitnya hilang, lelahnya hilang. Sesungguhnya orang beriman tuh di dunia ini ya seperti orang di penjara. Di penjara gimana sih? Ada aturan, ada tata tertib, ada larangan, ada perintah. Di penjara kita nggak bebas, orang beriman nih. Ad-dunya
sijinul mu'min, kata Nabi. Dunia ini bagaikan penjara bagi orang beriman. Penjara itu gak bebas. Ada aturan, ada tata tertib, ada larangan, ada perintah. Pokoknya harus ditaati semua peraturan di penjara. Orang beriman kayak di penjara. Nggak boleh mabuk, nggak boleh zina, nggak boleh judi, nggak boleh bangun kesiangan, sholat subuh wajib, sholat zuhur wajib, sholat asar wajib, sholat maghrib wajib, sholat isya maghrib. Aturannya banyak. Begitulah orang beriman. Di dunia bagaikan di penjara karena banyak aturan yang harus dia taatin. Nggak bebas kita. Jangan mentang-mentang, hak asasi manusia bebas, kawin sesama jenis bebas, LGBT bebas. Ingat, orang beriman nggak sebebas itu. Orang beriman ada batasannya karena dia bagaikan penjara di dunia. Dunia bagaikan di penjara karena banyak aturan Allah yang harus dia taatin. Tapi orang kafir, ad-dunya sijil mu'min wa jannatul kafir, surga dunia, ini dunia nih surganya bagi orang kafir. Orang nggak beriman tuh bebas, mau ngapain kan dia bebas. Tapi di akhirat nggak bebas lagi, dia akan kena siksa dan azab. Tapi kalau beriman, dia sadar, ya Allah, di penjara kita sementara, di penjara kita ini harus taat, nanti di surganya Allah kita bebas sebebas-bebasnya. Bahkan di surga orang nggak pernah minum homer, dia minta homer sama Allah, mabuk boleh. Nanti disediain sungai namanya sungai homer, sungai arak. Dia mau minum sepuasnya di surga, namanya tuh minuman arak surga, homer surga, halal. Dia mau apa lagi? Yang dulu nggak boleh nikah 4 orang maksimal, nggak boleh nikah lebih dari 4 orang, dikasih bidadari lebih dari 4 orang, bahkan lebih dari 70 bidadari. Nggak ada lagi aturan di surga. Dia nggak sholat lagi, dia nggak ibadah lagi, dia nggak sujud lagi, dia nggak puasa lagi, karena dia sudah bebas dari penjaranya Allah di dunia. Dunia udah taat, di surga nggak ada lagi taat. Di surga sebebas-bebasnya, makan semaunya, minum semaunya, dan sesuatu kenikmatan yang dia minta semaunya dikasih sama Allah. Itulah orang beriman. Walaupun kita susah di dunia, sengsara di dunia, nggak bebas di dunia, terpenjara di dunia, tapi di akhirat bebas karena di surga. Tapi kalau orang kafir, walaupun di sini dia bebas, makan babi kek, minum khamr kek, mau judi kek, dia bebas tuh orang kafir. Karena surganya emang di dunia, surga orang kafir di dunia. Tapi di akhirat nggak ada surga lagi baginya. Sampai-sampai orang kafir kalau dia punya kebaikan nih, punya sesuatu yang berpahala di sisi Allah, apa itu? Entah dia berbagi, entah dia sedekah sama orang, berbuat sosial, berbuat baik sama orang, itu kan dia dapat ganjaran. Apa itu ganjarannya? Bukan di akhirat, di dunia langsung Allah kasih harta, sehat, sejahtera, maju, bahkan ditambah rezekinya sama Allah, dilancarkan usahanya sama Allah. Itulah ganjaran orang kafir. Orang nggak beriman kalau berbuat baik langsung dibalas sama Allah, biar di dunia dia sudah dapat balasannya, dan di akhirat dia nggak nagih lagi pahala dari Allah. Sampai-sampai Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, wa qadimna min amalin wa qadimna bima amilu min amalin, dan sesungguhnya kami menyegerakan mereka agar mereka mendapat balasan di dunia. Kalau mereka berbuat baik, orang kafir berbuat baik, bersosial, bersedekah, atau menolong orang, dia kan orang kafir, tetap di dunia dapat ganjaran dari Allah, dikasih sehat, dikasih maju, dikasih rezeki, bahkan diberikan lancar usahanya, maju, kaya. Itulah ganjaran orang kafir. Seandainya mereka berbuat baik,
maka seluruh amalnya disegerakan oleh Allah pahalanya di dunia berupa harta sehat dan berupa sesuatu rezeki yang lancar. Sampai-sampai kalau mereka meninggal dunia, mereka tidak ada ganjaran lagi di sisi Allah karena sudah mereka mendapatkan di dunia. Kan kita banyak nih, kenapa sih orang kafir kok rata-rata yang kaya tuh orang kafir? Kenapa? Mereka punya perusahaan besar, bahkan perusahaannya banyak. Mereka maju. Nah, jadi biar kita tahu 3 sebab orang-orang kafir diberikan kekayaan oleh Allah. 3 sebab. Pertama, seandainya mereka berbuat baik, Allah balas langsung di dunia. Mereka akan diberikan rezeki, diberikan kekayaan, mereka akan diberikan kelancaran, kesehatan, bahkan dunia dibukakan oleh Allah. Mereka punya kekuasaan, punya kekayaan. Jadi mereka tuh sudah dibalas di dunia. Tuh, yang pertama. Jadi seandainya mereka kaya, wajar. Wajar kenapa? Setiap berbuat baik langsung dibalas sama Allah, dikasih berlipat ganda di dunia. Agar mereka tidak nagih lagi di akhirat. Sedekah misalnya, mereka sedekah langsung dibalas. Mereka berbuat baik, berjiwa sosial, langsung dibalas sama Allah, dilancarin usahanya, bahkan dibukakan pintu rezekinya. Yang pertama. Yang kedua, kenapa sih orang kafir banyak yang kaya? Yang kedua, karena dunia nggak ada harga jadi mata Allah, jadi dunia dikasih sama orang-orang kafir. Itu yang kedua. Dunia nggak ada harganya di mata Allah, jadi orang-orang kafir dikasih kekayaan sama Allah. Itu yang kedua. Dalam sebuah hadis, "Lau kanatid dunya ta'dullah ta'dullah, lau kanatid dunya ta'dul indallahi janah ba'udah, ma saqa minha kafir syarbata main." Seandainya dunia ada harganya di mata Allah seperti sayap nyamuk saja. Seandainya dunia ini ada harganya seperti sayap nyamuk di mata Allah, maka sesungguhnya orang-orang kafir gak dikasih kaya, gak dikasih minum, gak dikasih makan. Mereka dibiarkan kelaparan. Karena mereka gak beriman. Tapi karena dunia hina, dikasih dunia sama orang-orang kafir. Dikasih kekayaan, dikasih kemewahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa sih orang-orang kafir senang, kaya, sehat, maju? Yang ketiga adalah karena dunia adalah surga orang-orang kafir. Allah biarkan mereka bersenang-senang di dunia, tapi nanti di akhirat mereka tidak bisa bersenang-senang lagi. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara orang beriman dan surganya orang-orang kafir. Itu yang ketiga. Jadi mereka tuh wajar kalau senang, kaya, mewah, megah, berkuasa, bahkan mereka mendapatkan segala sesuatu yang mereka inginkan, itu wajar. Orang-orang kafir emang dunia surga mereka. Dan dunia nggak ada harganya, dan setiap kebaikan mereka langsung dibalas di dunia. Dikasih sama Allah di dunia balasan semua kebaikan mereka. Tapi nanti di akhirat tidak ada lagi balasan dan pahala dari Allah, dan ganjarannya dari Allah tidak ada lagi. Mereka tetap selama-lamanya di dalam nerakanya Allah, disiksa, bahkan diazab selama-lamanya, tidak akan henti-hentinya. Abadal abidin, selama-lamanya kekal abadi dalam nerakanya Allah. Itu orang-orang kafir. Jadi hadis ini yang kita baca nih menunjukkan orang-orang yang menahan hawa nafsu, mereka lah orang-orang yang akan dimasukkan ke surga. Oh, berarti yang sering maksiat gimana? Nggak masuk surga dong. Ada orang masuk surga duluan, ada orang masuk surga belakangan. Orang yang taat, takwa, ibadah, dia selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah, mereka lah yang masuk surga duluan. Tapi ada orang maksiat, banyak dosa, masuk surga gak? Setiap orang beriman pasti masuk surga, tapi dicuci dulu kalau dia punya dosa. Dicuci, dimasukkan ke neraka dulu. Setiap dosa-dosa kita tuh dicuci dulu nanti di akhirat. Dosanya banyak, ya lama juga dia di neraka, dicuci dulu. Tapi kalau dosanya dikit,
sebentar juga dicucinya di neraka. Semakin banyak dosanya, maka dicucinya atau diazabnya, disiksanya di neraka untuk menghabiskan dosa-dosanya semakin lama. Jadi ada orang masuk surga duluan, ada orang masuk surga belakangan. Ahli maksiat gimana? Ahli maksiat masuk surga juga selama dia beriman. Selama dia mengakui Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, dia bersyahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Tuhan Allah, tetap masuk ke surga. Tapi dicuci dulu di neraka, diadab, disiksa sampai dosa-dosanya habis, sampai dosa-dosanya bersih. Tapi orang kafir yang nggak beriman, selama-lamanya abadi terus dalam nerakanya Allah, disiksa, diadab, disiksa yang sangat pedih. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk surga duluan. Amin. Jangankan di dalam neraka dicuci, kita kena api aja nih, kena api, korek api yang kecil banget. Kita kena panasnya berhari-hari, kita nggak sembuh, kebakar. Apalagi kena gas, api yang lebih gede lagi di kompor. Gimana nanti di nerakanya Allah, lebih pedih, lebih panas, bahkan sesuatu yang nggak bisa dibayangkan kalau orang masuk neraka. Panasnya api neraka tuh 1000 tahun panasnya api dunia dipanaskan. Api dunia nih kecil. Itu api nerakanya Allah dipanaskan lagi 1000 tahun, dibakar untuk memanaskan api di neraka lebih 1000 kali lipat api dunia.